Sprewis Van Dewit. Apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, kepada para pemerhati konstitusi yang kami hormati, serta kepada para peserta kompetisi debat konstitusi nasional Trunojoyo Law Festival 2021 yang amat kami segani. Perkenalkan, kami dari tim AP Perlindungan, saya Alfia Septiania Soleha sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan opening dan closing statement. Di sebelah kiri saya, Susi Winantar Wijayanti sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya, Muhammad Ilham Al-Atas sebagai pembicara ketiga. Kami sebagai tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu ketepatan tes wawasan kebangsaan dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara menimbulkan polemik dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menilai hal tersebut akan melemahkan KPK yang merupakan sebuah lembaga independen. Peraturan pengalih fungsi yang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara, di mana adanya syarat TWK sebagai salah satu ketentuan lulusnya pegawai KPK menjadi ASN secara eksplisit menuai kontroversi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mukhtar mengatakan bahwa dari pertanyaan yang beredar di publik, tidak banyak korelasi antara wawasan kebangsaan dengan jenis-jenis pertanyaan yang dibuat dan parameternya memasukkan banyak hal yang tidak sinkron. Secara umum, pengertian dari tes wawasan kebangsaan adalah tes materi yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nasionalisme, bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Dewan Juri yang kami hormati, ketidakberpihakan kami pada mosi kali ini karena kami berlandaskan pada pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pegawai ASN. Untuk itu, pemecatan pegawai KPK oleh pimpinan KPK merupakan hal yang menyeleweng dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena pemecatan pegawai ASN merupakan kewenangan BKN, bukan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang jenis pemberhentian, tidak terdapat keharusan maupun unsur yang berkaitan dengan pemecatan pegawai hanya karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, penggunaan tes wawasan kebangsaan sebagai prasyarat pemecatan pegawai KPK tidaklah tepat. Untuk penjelasan secara komprehensif akan dilanjutkan oleh rekan saya dari pembicara kedua dan ketiga. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, pemerhati konstitusi yang kami hormati, serta peserta kompetisi debat konstitusi nasional Trunojoyo Law Festival 2021 yang amat kita segani. Tumbuh subur pohon cempaka, pohon bagus nampaknya mahoni. Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Susi Winantar Wijayanti, bertindak sebagai pembicara kedua akan melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kami dari pembicara pertama yang tidak menyetujui dengan adanya prasyarat pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melalui tes wawasan kebangsaan. Lex Heditit superflua, pugnantia incongruua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu ketepatan tes wawasan kebangsaan yang dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Ketidaksetujuan kami terkait dengan mosi perdebatan kali ini akan saya jabarkan beberapa alasan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Disebutkan, tes yang dibutuhkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jenis tes keahlian dalam bidang khusus yang akan menentukan profesionalitas dalam bidang pekerjaannya. Secara umum, tes screening ideologis tidak lagi diperlukan. Alangkah lebih baiknya apabila komitmen ideologis berbentuk perjanjian kerja tertulis, bukan berupa tes. Karena sebagaimana sudah dicantumkan dalam Peraturan KPK Pasal 5 Ayat 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara, bahwa yang dibutuhkan berupa surat perjanjian atau pernyataan yang didasari atas unsur kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Badan Pegawai Negara, sehingga pelanggar perjanjian ini akan mendapatkan sanksi administratif. Dalam pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ayat 1
1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara, bahwa pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi aparatur sipil negara dapat beralih menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga jabatannya sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pasal tersebut tidak sejalan dengan realitanya, di mana adanya prasyarat pemecatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan tes wawasan kebangsaan. Hal ini jelas merampas keadilan bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengadaan tes wawasan kebangsaan tersebut hanya dilakukan oleh para senior yang sudah bekerja lama dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebijakan tes wawasan kebangsaan jelas menimbulkan beragam permasalahan yang diaspirasikan masyarakat karena materi tes wawasan kebangsaan tidak rasional, diskriminatif, yang dapat menimbulkan adanya radikalisme dan pelecehan, serta tidak berhubungan dengan tugas pokok pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pun hasil tes wawasan kebangsaan masih dicurigai karena tidak diumumkan, kurangnya transparansi terhadap keputusan yang dibentuk, dan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut melahirkan surat keputusan nomor 652 tentang penonaktifan 75 pegawai KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap oleh sebagian kalangan tidak memiliki landasan hukum atau dianggap sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan step by step yang diperlukan seperti pelaporan pimpinan KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman. Dewan juri yang terhormat, saya pertegaskan kembali bahwa akibat kebijakan dan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang ditetapkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para pemohon dapat dipastikan akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi melakukan pemberantasan korupsi yang selama ini diterima dan seharusnya dapat diterima oleh pemohon sampai dengan berakhirnya masa kerja karena pensiun. Sehingga pengadaan tes wawasan kebangsaan sebagai unsur pemecatan sangat tidak relevan, karena yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini merupakan pegawai yang sudah menuntaskan kasus-kasus besar sebelumnya. Jadi dapat kita tarik bahwa adanya ketepatan tes wawasan kebangsaan ini adalah pilar politisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Fiat Justitia, Ruat Saleum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sekali lagi saya sepakat tidak menyetujui dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Restitution in the groove, kekacauan dalam masyarakat haruslah dipulihkan ke kondisi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, kepada para pemerhati konstitusi yang kami hormati, serta kepada para peserta kompetisi debat konstitusi nasional Trunojoyo Law Festival 2021 yang kami segani. Saya Muhammad Ilham Alatas bertindak sebagai pembicara ketiga dari tim AP Perlindungan akan melanjutkan konstruksi bangunan argumen yang telah disampaikan oleh tim kami dari pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa tes wawasan kebangsaan tidak tepat menjadi tolak ukur pemecatan pegawai KPK. Sebelum memasuki tatanan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk kembali mempertegas posisi kami pada mosi perdebatan kali ini, bahwa kami tidak setuju dengan adanya tes wawasan kebangsaan dijadikan prasyarat pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 3 memiliki indikator bahwa jenis pemberhentian pegawai terdiri atas huruf A, pemberhentian atas permintaan sendiri, huruf B, pemberhentian karena mencapai batas atau pensiun, huruf C, pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, huruf D, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani, huruf E, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang, huruf F, pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan, huruf G, pemberhentian karena pelanggaran disiplin, huruf H, pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Huruf I, pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, dan huruf J, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Dalam indikator tersebut jelas tidak terdapat keharusan maupun unsur yang berkaitan pemecatan pegawai hanya dengan tes wawasan kebangsaan sebagai tolak ukur. Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 6 menegaskan bahwa pegawai KPK dapat beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 tentang tugas dan fungsi BKN, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pegawai ASN. Tentu terkait pemutusan pemecatan pegawai kewenangannya dimiliki oleh BKN, bukan KPK, sehingga pemecatan pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK dianggap sebagai pemutusan sepihak maupun tidak tepat karena menyalahi indikator prosedural yang sudah diatur dalam Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 3. Dewan juri yang kami hormati melanjutkan argumentasi kami bahwa pertanyaan yang diajukan cenderung melecehkan perempuan serta ras tertentu, dan hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tepatnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami juga memberikan solusi, yaitu yang pertama, memulihkan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua, mengevaluasi seluruh proses asesmen pegawai KPK. Ketiga, membina seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses TWK. Dan keempat, Presiden memulihkan nama baik pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam TWK. Kelima, pimpinan dan sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksanaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah. Keenam, hasil TWK tidak serta-merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK. Ketujuh, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya menyimpulkan atas penyampaian tim kami dari pembicara pertama hingga ketiga. Kami dari standing position kontra menyatakan tetap tidak setuju dengan mosi ketepatan tes wawasan kebangsaan dijadikan prasyarat pemecatan pegawai KPK. Ketidakberpihakan kami pada mosi kali ini karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada ketidakadilan pegawai KPK dan materi tes wawasan kebangsaan tidak rasional, diskriminatif yang mana dapat menimbulkan adanya radikalisme dan pelecehan, serta tidak berhubungan dengan tugas pokok pegawai KPK. Dan seharusnya pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan jabatan yang disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami juga memberikan solusi, yaitu yang pertama, memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Yang kedua, mengevaluasi seluruh proses asesmen pegawai KPK. Yang ketiga, membina seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses tes wawasan kebangsaan. Yang keempat, Presiden memulihkan nama baik pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Yang kelima, pimpinan dan sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah. Yang keenam, hasil asesmen tes wawasan kebangsaan tidak serta-merta menjadi dasar memberhentikannya 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan baik terhadap individu maupun institusi KPK. Yang ketujuh, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.